Halo Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk bacakan pesan-pesan buat kamu di bulan Juni. Tapi ingat, gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan baca di sini ya. Apa sih pesan-pesan buat kamu di bulan Juni ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Ambil yang resonate ya, kalau nggak resonate berarti bukan untuk kamu atau energi kamu. Wow, di sini aku rasa kamu bakal sibuk di pekerjaan ya, kamu fokus di pekerjaan kamu sibuk fokus cari uang, ngejar target gitu. Pokoknya ada kesibukan di sini. Kamu akan lebih banyak sibuk di kerjaan gitu ya, atau banyak kesibukan gitu di bulan Juni ini. Dan hati-hati ya, jaga kesehatan, jangan terlalu fokus kerja, kamu gak ada waktu untuk istirahat atau gak ada waktu untuk diri kamu. Seperti itu. Dan untuk beberapa orang, kalau misalkan kamu tidak mendapatkan pekerjaan atau belum bekerja, mungkin kamu akan mulai bekerja di sini. Ya, kamu akan mendapatkan pekerjaan atau kamu kayak diterima kerja gitu loh. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini ada the strength. Oke. Strength. Strength di sini aku ngerasa ya, ada beberapa orang memang kamu masih butuh kesabaran ya kalau ingin mencapai kesuksesan di sini di karir kamu masih butuh bersabar dan terus berjuang ya. Wow, di sini aku lihat ada angka 88 ya, bagus ya. Jadi kayak bukan kamu nggak ada hasil ya di pekerjaan kamu, tapi kamu memang masih butuh bersabar gitu ya. Saat ini tuh kayak kegigihan kamu, ketekunan kamu, ya, fokus kamu, kesabaran kamu, itu yang harus kamu lakukan, atau kayak kamu perlu melakukan atau kamu perlu menggunakan itu gitu loh untuk mencapai kestabilan di karir kamu gitu. Jadi ibaratnya tuh kamu tuh masih dalam tahap proses gitu loh. Jadi nikmati proses itu gitu. Walaupun mungkin saat ini kamu belum melihat hasil yang maksimal gitu ya, yang seperti yang kamu harapkan, inginkan, tapi bukan berarti itu nggak ada gitu loh. Ada nanti gitu loh. Saat ini kamu butuh kesabaran, butuh ketekunan kamu, kegigihan kamu, disiplin kamu, fokus kamu gitu. Oke, karena strength ini juga bicara tentang kekuatan ya gitu. Kamu punya kemampuan, kamu punya kekuatan itu untuk mencapai goal atau target kamu, seperti itu. Bahkan nanti ketika kamu sudah waktunya di sana, kamu akan jadi kuat di situ gitu loh. Ya, dan bahkan kalau misalkan kamu mengalami naik turun, ya, itu kamu bisa menghadapi tantangan itu gitu loh. Kamu nggak bingung-bingung lagi gitu ya, kamu nggak khawatir gitu, karena kamu bisa mengatasi semuanya gitu. Ya, kamu punya pengalamannya, dan pengalaman itu kamu jadikan sebuah pelajarannya. Nah, jadi dari situ tuh jadinya kamu bisa gitu mengatasi apapun yang terjadi, kesulitan yang terjadi gitu ya di karir kamu, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini mungkin kamu bakal bisa ya menaklukkan ego dalam diri kamu di sini yang selama ini kamu berjuang banget untuk mengatasi ego kamu, keras kepalanya kamu. Nah, akhirnya kamu bisa ya menundukkan atau menaklukkan itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kamu diminta untuk melakukan sesuatu effort ya, atau tindakan gitu.
Misalkan kamu ingin membangun usaha bisnis sendiri atau bekerja sendiri gitu, tunjukkan di sini keahlian kamu, kemampuan kamu. Karena aku ngeliat dengan adanya Strength, Eight of Pentacles, ini kamu punya kemampuan ya, kemampuan yang tanpa batas gitu, kayak blessing gitu loh. Jadi apapun yang kamu kerjakan itu bakal ada hasil gitu loh. Jadi jangan ragu dengan kemampuan kamu. Kamu pasti bisa, kamu yakin, kamu harus meyakini diri kamu bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa gitu. Ya, fokuskan aja energi kamu ke situ gitu. Oke. Kalau misalkan kamu bingung ya, atau kamu punya banyak pekerjaan nih, pilih salah satu dan fokuskan energi kamu di situ gitu. Tapi ini nggak semua ya, untuk beberapa aja gitu. Karena kamu ini ingin mendapatkan uang yang banyak gitu istilahnya. Dan di sini kamu melakukan mungkin nggak satu pekerjaan gitu, karena kamu ingin cepat-cepat gitu. Justru kamu dengan energi kamu terpecah di sini, kamu nggak bisa. Nah makanya kamu diminta untuk fokus ke satu aja di sini gitu. Dan fokuskan energi kamu di situ. Sambil kamu fokus, kamu juga belajar untuk berkembang di sini. Kemampuan kamu atau bakat kamu atau skill kamu itu juga lama-lama nanti kamu akan berkembang atau bertambah gitu. Kayak kamu tuh bertambah pinternya, nah istilahnya kayak gitu, tambah ahlinya, nah kayak gitu loh. Ya. Karena ini dalam diri kamu gitu loh, berkaitan dengan bakat ya gitu loh. Kemampuan atau keahlian kamu gitu. Jadi fokus aja ke situ yang kamu mampu. Jangan sana sini gitu ya. Tapi di sana sini ini hanya kayak semacam sampingan mungkin menurut kamu gitu loh. Jadi fokuskan aja ke satu di sini yang kamu punya skill di situ, kamu punya bakat di situ, kamu punya kemampuan di situ, keahlian di situ gitu. Oke, dan kemudian di sini ada Page of Cups. Page of Cups di sini meminta kamu untuk mengikuti perasaan kamu ya, atau ya mengikuti apa yang kamu rasakan gitu, dan lebih terbuka di sini terhadap hal-hal baru ya. Dan seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang ini berkaitan pekerjaan, berita bagus di pekerjaan ya, mungkin lamaran pekerjaan kamu diterima ya, atau mungkin kamu ada peluang kesempatan melamar pekerjaan gitu ya, kayak akan menemukan lowongan pekerjaan kayak gitu istilahnya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang kamu diminta untuk berani bermimpi ya, jangan takut untuk bermimpi di sini. Kamu harus punya impian, kamu harus punya harapan, dan kejar di sini gitu. Mungkin ada beberapa juga di sini yang akan mendapatkan kabar baik. Aku nggak tahu kabar baiknya dia apa, macam-macam di sini ya. Mungkin ada seseorang yang mengungkapkan perasaan dia ke kamu, atau mungkin nggak ada kabar baik gembira berkaitan seseorang yang ingin melamar kamu, atau mungkin orang yang ingin minta maaf sama kamu, nah kayak gitu. Itu kan juga kabar gembira ya. Karena kadang-kadang kan kamu atau kita ya mengharapkan orang lain untuk minta maaf atas kesalahannya. Nah gitu, ketika orang itu meminta maaf beneran ya, kita kan rasa bangga, rasa senang gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini dari oracle-nya apa. Kita lihat dari oracle-nya pesannya untuk kamu. Tuh, di sini ada kesuksesan, apa yang gue bilang betul kan? Ada kesuksesan di sini. Kamu mungkin suksesan ini macam-macam ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin ada yang hubungannya berhasil, kayak kamu mungkin dilamar gitu. Atau kamu yang PDKT, mungkin seseorang yang lagi deket dengan kamu, PDKT dengan kamu, mengungkapkan perasaannya, nah kayak gitu. Tapi bisa juga ini kesuksesan ini berkaitan dengan karir ya. Kamu akan lebih sibuk di karir gitu, karena kamu sukses ya, kamu harus mempertahankan kesuksesan kamu gitu ya, lebih gigih gitu ya, lebih tekun gitu. Tapi ada target di sini yang kamu capai gitu. Kemudian di sini ada perfect timing ya. Ini juga berkaitan dengan perfect timing, waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat ini ya maksudnya
Kalau misalkan kamu ingin memulai sesuatu ya, usaha, bisnis gitu ya, seperti yang bilang tadi, mungkin ada yang mulai pekerja sendiri, memulai pekerjaan di sini, dan di sini memang dibilang perfect timing ini memang waktu yang tepat ya. Kalau kamu bertanya-tanya misalkan kapan ya waktu yang bagus, kapan waktu yang tepatnya, di bulan Juni ini adalah waktu yang tepat gitu ya, perfect timing, dia jadi waktu yang tepat gitu untuk kamu memulai sesuatu ya. Jadi jangan ragu gitu, karena di sini kayak gerbang energi kamu itu terbuka ya, seperti yang aku bilang di sini ada angka 8 nya yang bermakna itu blessing gitu loh. Jadi apapun yang kamu lakukan gitu, itu bakal berhasil gitu, bakal sukses. Jadi kamu harus yakin gitu dengan kemampuan kamu. Walaupun mungkin kamu masih kayak ragu-ragu ya, kayak maju mundur gitu, siap nggak siap gitu. Tapi sebenarnya di sini kamu itu sudah siap gitu, udah waktunya gitu, saat ini tuh tepat gitu. Gak usah ragu gitu. Dan untuk beberapa orang seperti yang aku bilang tadi juga, mungkin kamu masih harus terus di sini ya, fokus, bersabar gitu ya. Nanti di saat yang tepat di sini, di saat yang tepat kamu akan sukses di sini. Jadi jangan menyerah gitu ya, lakukan aja gitu loh, fokuskan aja energi kamu ke situ gitu ya. Karena di sini kegigihan kamu, ketekunan kamu gitu ya, itu dibutuhkan saat ini gitu, keyakinan kamu ya. Nanti di saat yang tepat di sini kamu bakal meraih hasilnya. Kemudian di sini ada unlikely ya. Ya, mungkin segala sesuatunya itu tidak akan terjadi seperti yang kamu rencanakan ya. Mungkin ada situasi yang berbeda gitu, tapi percayalah ini ketika kamu menyambut dengan baik tuh kayak bakal menyenangkan gitu loh ya, seperti itu. Oke, dan kamu juga untuk beberapa orang ini kayak diminta untuk fokuskan perhatian kamu pada alternatif ya. Bukalah mata kamu terhadap berbagai peluang gitu atau kesempatan, dan bersiaplah untuk mengalami hasil yang unik atau menggembirakan ya, daripada apa yang kamu rencanakan sendiri. Jadi kayak ada sesuatu yang versi kejadiannya tuh berbeda gitu, tapi kamu harus terbuka gitu, walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang kamu harapkan atau rencanakan gitu ya, tapi ini juga sesuatu yang bakal menyenangkan gitu. Kemudian kita lihat di sini untuk asmaranya. Sorry ya, kok ini kamu ini kok nggak sabaran ini. Pantas di sini ada strength-nya. Diminta untuk bersabar. Kita lihat di sini. Oke, untuk asmaranya di sini ada playfulness, bersenang-senang, keep an open mind, berpikiran terbuka. Kemudian di sini ada let your friend help you. Oke, di sini untuk yang single ya, kamu diminta untuk berpikiran terbuka ya. Mungkin soulmate-mu berbeda dari ekspektasi kamu, dan playfulness ini meminta kamu untuk bergembira, bersukacita, berbahagia gitu ya, buat diri kamu tuh seneng, happy gitu ya. Karena di sini dengan adanya let your friend help you, aku ngerasa kamu ini kayak hopeless gitu, kayak ngerasa nggak bahagia, nggak termotivasi gitu, nggak punya semangat misalkan ya. Di sini kamu harus bersemangat gitu, kamu harus yakin gitu ya. Di sini makanya juga ada playfulness, kamu harus bercanda-canda dengan teman-teman kamu, bergaul ya, cari teman gitu ya yang support kamu, yang motivasi kamu. Dan di sini ketika kamu bergaul dengan teman kamu atau kan kamu dapat support nih ya, bisa senang lagi, happy lagi. Nah mungkin dari situ gitu, mungkin dari situ kamu bakal ketemu dengan seseorang ya, mungkin teman kamu ngenalin atau teman kamu tuh ngajak jalan kemana gitu ya, kemudian dari situ tuh kamu dapat kenalan gitu ya, dikenalin temen kamu gitu ya. Karena di sini aku juga ngerasa dengan adanya keep it open mind ini meminta kamu berpikiran terbuka dan kayak banyak berinteraksi gitu loh. Kamu itu nggak boleh diem aja gitu loh. Jadi kamu tuh
misalkan kamu nih ya diajak teman kamu ketemuan gitu ya. Nah kamu kan bercanda-canda nih dengan teman kamu juga harus ngobrol gitu dengan orang lain yang ada di situ gitu. Jadi jangan diem aja, jangan selalu menghindari percakapan atau menghindari orang, jangan seperti itu gitu. Jadi kayak ya udah bergaul aja gitu, dan seperti biasa gitu. Kamu harus bercanda, tertawa-tawa. Nah mungkin dari situ kan kamu bakal dapat kenalan nih gitu. Mungkin akan ada orang yang kalau kamunya sendiri nggak terbuka, ya orang tersebut nggak bakal bisa gitu deketin kamu gitu loh ya. Karena orang yang bisa dideketin itu biasanya orang yang dirinya mau terbuka ya. Maksudnya ketika orang tersebut itu bertanya sama kamu menjawab, atau sebaliknya kamu kan dikenalin dulu nih, oke, namanya siapa, begini-begini gitu kan. Dari situ kan akan ada obrolan lebih lanjut gitu. Tapi kalau kamunya aja diam aja, kemudian kamu seperti orang yang nggak termotivasi gitu ya, atau kayak ada mood kamu yang nggak ada mood gitu, itu orang pun dia ngerasain loh bahwa bukan kamu nggak menyenangkan, enggak, tapi dia ingin ngobrol sama kamu tuh nggak berani gitu loh ya. Makanya di sini kamu harus lebih ceria gitu loh istilahnya ya. Kamu harus tampakin diri kamu tuh happy, lebih ceria gitu ya. Ingin ngobrol ya udah ngobrol aja gitu loh. Kalau misalkan untuk perkenalan itu kan hal wajar gitu loh, biasa gitu kan, tidak lebih lanjut gitu loh. Hubungannya kan belum tentu kelanjut gitu, tapi untuk kamu bisa berinteraksi dengan orang gitu, atau kayak ingin mendapatkan pasangan gitu ya, itu kamu harus mulai dari langkah-langkah kecil dulu gitu loh ya. Contohnya ya seperti itu, kamu cari bergaul dengan teman kamu, bersosial dengan teman kamu, yang teman kamu ini bener-bener teman ya, yang kamu anggap dia ini support gitu loh ya, motivasi kamu gitu. Kamu tuh kayak dapat dukungan dari sana, dan kamu itu kayak bisa bahagia lagi, ceria lagi, kayak gitu loh ya. Mungkin dari situ teman kamu mungkin kayak oke, dikenalin nih sama dia, ini kayak gitu. Atau kalaupun nggak dikenalin, mungkin ada seseorang yang tiba-tiba deket kamu sendiri gitu ya, kayak ingin kenalan sama kamu sendiri gitu, seperti itu ya. Jadi perbanyak ini ya bersosial, bukan perbanyak bersosial ya, tapi kamu harus bersosial lah kayak gitu loh ya. Mungkin dari teman kamu gitu ya, dari teman kamu akan dikenalin dengan seseorang atau bertemu dengan seseorang gitu ya. Dan untuk yang berpasangan di sini ya, berpasangan di sini aku juga ngerasa kamu itu harus berpikiran terbuka ya. Mungkin pasangan kamu itu berbeda dari ekspektasinya kamu gitu, tapi kamu harus bisa melihat sisi yang kiranya itu positif gitu loh. Kamu nggak bisa melihat dari sisi negatifnya dia gitu, dan jangan berekspektasi gitu. Makanya di sini kamu harus berpikiran terbuka gitu loh. Mungkin dia memang beda dari ekspektasi kamu, tapi itulah dia gitu loh. Kamu harus menerima dirinya apa adanya, sisi dia yang dulunya tidak kamu ketahui, ternyata sekarang kamu ketahui gitu ya. Dan dengan adanya playfulness ini meminta kamu untuk bersenang-senang, berbahagia, ataupun kamu melakukan canda-canda gitu ya dengan pasangan kamu, untuk membangkitkan gairah lagi, semangat lagi di dalam hubungan kamu gitu. Dan let your friend help you di sini. Ini mungkin kamu butuh teman ya, butuh support gitu ya, atau kamu butuh cerita sama teman kamu, curhat kayak gitu ya. Ketika kamu mungkin mengalami problem, dari situ mungkin kamu akan membuka jalan pikiran kamu, atau kamu dapat insight baru gitu loh dalam melihat masalah kamu, problem kamu dengan pasangan gitu. Jadi kamu harus punya masukan dari orang lain gitu loh. Kamu harus dengerin masukan orang lain juga gitu, buka pikiran kamu gitu untuk menerima pemahaman baru gitu loh ya, atau sudut pandang baru ya, pemasuk insight baru dari orang lain misalkan gitu. Jadi jangan berpikiran sempit ya, karena aku ngerasa di sini di bottomnya kamu juga ada it is safe for you to love ya, kayak ngerasa kayak nggak aman, ngerasa kayak nggak dicintai gitu, atau kayak ngerasa hopeless gitu ya, atau nggak semangat gitu. Mungkin kamu ngelihat pasangan kamu itu nggak sesuai dengan yang kamu harapkan, atau nggak sesuai dengan yang kamu ekspektasikan gitu ya.
seperti itu. Jadi kayak kamu ngerasa nggak dicintai gitu ya, nggak semangat lagi di dalam hubungan gitu ya. Kamu perlu di sini bicara gitu ya, cari support dari teman kamu. Mungkin kamu butuh teman ngobrol di sini ya, untuk masalah kamu, berbagi cerita gitu ya, untuk mendapatkan pandangan baru, nasihat, saran seperti itu. Oke, dan buat diri kamu tuh happy, seneng gitu. Dan playfulness ini juga meminta kamu dengan pasangan kamu ya untuk membangkitkan lagi semangat atau gairah gitu ya di dalam relationship. Mungkin kamu kurang sekali, contoh kalau kamu sudah suami istri, biasanya kalau suami istri ini kadang-kadang dia kurang ya, senengnya tuh kurang, seneng-senengnya tuh kurang. Contoh kayak pacaran gitu ya. Yang namanya pacaran itu seharusnya setiap hari, walaupun itu sudah menjadi suami istri, itu harus setiap hari. Jadi kayak kalian harus bercanda-canda, bergurau gitu ya, atau bersenang-senang ya. Bersenang-senang ini macam-macam, bisa kalian tuh nonton bioskop bareng, atau kalian liburan bareng, jalan bareng kayak gitu loh. Ya, kalau kamunya nggak ada seperti ini, nanti ininya lama-lama nggak ini gitu loh ya, kurang gitu loh. Jadinya kan kayak berpikiran negatif terus sama pasangan ya, pasangannya nggak sayang, nggak cinta, begini-begini, nah kayak gitu ya, seperti itu. Kamu butuh di sini untuk merangkul atau meraih sisi mudanya kamu atau sisi kanak-kanaknya kamu gitu loh ya. Biasanya kalau sisi kanak-kanak atau muda itu kan dia masih pengen ya ngerasain hal seperti dulu waktu kalian masih muda, masih pacaran, nah kayak gitu. Nah itu tuh rasa-rasa seperti itu tuh yang harus kamu tuh ada saat ini gitu loh ya, dengan pasangan kamu. Jadi hubungan kamu ini tidak membosankan, ataupun hubungan kamu ini kamunya tidak ngerasa jenuh, atau kamunya tidak ngerasa pasangan kamu berbeda gitu loh ya, udah kayak nggak sama lagi dengan dulu gitu ya. Makanya kamu perlu di sini untuk membangkitkan itu lagi gitu loh. Nggak usah ngerasa bahwa oh sekarang sudah tua, oh sekarang nggak usah ngerasa seperti itu gitu loh. Anggap diri kamu masih muda gitu loh, karena itu perlu, kadang-kadang itu perlu di dalam sebuah hubungan gitu ya. Kenapa? Karena dari yang aku pelajari ya, dari yang aku nilai dari orang-orang sekitar aku gitu, itu dia ketika menceritakan masa lalu, masa mudanya waktu pacaran sama suaminya dulu, itu dia ngerasa seneng banget gitu loh, happy banget, kayak berbunga-bunga banget gitu, semangat banget menceritakan itu. Berarti kan ada sesuatu yang dia ingin rasakan lagi gitu loh. Karena ketika mengingat momen itu tuh rasanya bahagia, happy. Berarti kan kayak pengen gitu ngerasain hal itu lagi, pengen kayak kembali seperti itu lagi gitu. Dan ketika kenyataannya sekarang udah beda, nggak seperti itu. Nah makanya hal itu tuh perlu lagi gitu loh. Ya mungkin kalian bisa jalan-jalan gitu ya. Kalau dulunya mungkin kalian pacarannya naik sepeda bareng nih, itu udah seneng gitu ya. Nah itu lakukan aja gitu, ketika kalian sudah berumur nggak apa-apa, lakukan aja gitu. Atau pengen nonton bioskop misalkan, nonton bareng ya udah nonton aja bareng. Pengen makan bareng, dinner bareng di restoran misalkan, nggak jenuh di rumah, nggak makan di rumah, ya udah lakukan gitu loh ya, seperti itu. Atau kalian ingin karaoke misalkan bareng berdua gitu, dan nyanyi lagu-lagu nostalgia yang dulu kalian pernah kalian nyanyikan bersama, atau lagu itu tuh mengingatkan kamu di zaman itu gitu ya, di zaman kamu pacaran itu gitu. Ini nggak masalah gitu, lakukan itu gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.